Ya, untuk mengetahui informasi terkini tentang jalannya Munas Golkar ke-9 yang kini tengah berlangsung di Nusa Dua Bali, kita akan bergabung bersama reporter Sadrina Evanalia. Sadrina, baru saja dikabarkan Abu Rizal Bakri telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dalam Munas Golkar. Apa saja poin penting yang dilaporkan oleh Ical? Sadrina. Iya Rudi, memang benar Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri memang sudah menyatakan laporan pertanggungjawabannya yaitu pada pukul 2 hingga 4 waktu Indonesia Tengah. Dan adapun pesan-pesan atau poin-poin penting dari laporan pertanggungjawabannya tersebut adalah Ical menggambarkan sejumlah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Partai Golkar selama 5 tahun belakangan ini. Abu Rizal Bakri juga mengakui kegagalannya dalam memperoleh suara terbanyak dalam Pileg 2014 yang lalu, dan ia juga mengakui bahwa kegagalan dirinya tidak dapat menjadi calon presiden dan juga calon wakil presiden pada Pilpres 2014 yang lalu. Sementara itu keberhasilan yang dipaparkan oleh Ical dalam Golkar ini yaitu adalah Ical dapat memperoleh suara di daerah dengan melebihi target yaitu 51% dari targetnya adalah 49%. Sementara itu keberhasilan lainnya adalah Golkar sendiri dapat mampu tetap berada di koalisi merah putih, yaitu berada di luar pemerintahan, di mana di sejumlah posisi-posisi penting seperti jabatan-jabatan penting di parlemen, di pusat dan juga daerah ini diduduki oleh Golkar. Sementara itu Ical juga mengakui bahwa setelah laporan pertanggungjawaban dipaparkan, seluruh atau peserta partai DPD 1 dan juga DPD 2 partai Golkar ini mengajukan ataupun melakukan standing applause. Ini berarti bahwa laporan pertanggungjawaban Ical diterima oleh DPD 1 dan juga DPD 2 maupun peserta dari Munas Golkar ini. Ini berarti bahwa Ical mampu ataupun dapat melaju sebagai calon ketua umum dari Golkar, ketua umum Golkar nantinya. Rudi. Ya, Sadrina, dalam pelaksanaan Munas kali ini disebut oleh sejumlah politisi Golkar ada atau ditemukan banyak sekali kejanggalan. Bisa Anda terangkan kejanggalan apa saja yang dimaksud mereka? Iya Rudi, memang salah satunya adalah kejanggalan-kejanggalan yang dikemukakan oleh Erlangga Hartarto. Ia menyebutkan bahwa materi-materi persidangan pada Paripurna 1, yaitu pada pagi tadi, yaitu pukul 9 hingga pukul 12, materi yang dipersidangkan ini ia baru mendapatkan pada subuh tadi, dan tim suksesnya tidak mendapatkan sama sekali materi-materi yang sudah disidangkan pada Paripurna pertama, yaitu mengenai tata tertib dari pemilihan ketua. Sementara itu ia juga menyoroti bahwa adanya surat dukungan untuk pengajuan calon ketua umum yang dinilai bertentangan ataupun tidak pernah sebelumnya ada di AD dan juga ART dari Partai Golkar ini. Seharusnya ia mengatakan bahwa wajarnya adalah calon ketua Partai Golkar ini nantinya dipilih melalui voting dan juga bukannya dengan surat dukungan. Dan berikut ada pernyataan dari Erlangga Hartarto. Persyaratan surat itu tidak pernah ada. Wajarnya dalam proses demokrasi itu syarat pencalonan itu berdasarkan AD/ART harusnya 2 putaran voting secara tertutup. Jadi voting dengan surat menyuratkan tidak bisa menggantikan suara voting di kotak suara. Yang kami perjuangkan hanya meminta pemilihan umum itu dilakukan. Ya Rudi, memang menurut Akbar Tanjung sendiri mengenai surat dukung. Ya Rudi, menurut Akbar Tanjung sendiri memang terkait dengan adanya surat dukungan untuk calon ketua umum partai ini akan dapat dilakukan. Nanti jika calon ketua umum partai ini hanya satu, maka dapat dinyatakan secara aklamasi. Namun jika calon ketua umum partai ini ada 2 ataupun 3, dapat dilakukan secara voting atau pemberian suara. Rudi. Baik, terima kasih Sadrina Evanalia melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali.